Halo guys, di kesempatan ini saya mau coba membahas kenapa sih yang namanya jasa telekonseling itu harus berbayar. Nah, ini juga banyak yang tanya dengan saya, Pak, kenapa sih kita konseling kok harus bayar gitu? Ya, alasan konseling itu harus berbayar pertama adalah karena ini adalah sebuah ilmu yang dibagikan. Jadi sebenarnya itu kayak kita sekolah ya. Sekolah bagaimana mengatasi permasalahan hidup, mengatasi kecemasan. Itu mereka yang mengadakan jasa konseling ini, mereka juga menimba ilmu gitu. Mereka juga mengumpulkan itu dengan biaya juga. Ya. Jadi ketika seperti seorang dokter, kenapa dokter yang sekolah bayar? Pertama ya memang dia butuh uang untuk hidup. Yang kedua dia mendapatkan ilmu itu dengan bayar juga gitu. Jadi kenapa jasa konseling itu berbayar? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jasa konseling itu tidak berbayar, orang itu akan kebanyakan dia akan menganggap remeh. Menganggap remeh sebuah ilmu gitu. Contoh, saya pribadi ketika saya belajar sesuatu, saya akan mengeluarkan biaya yang perlu untuk saya mendapatkan ilmu. Nah, ketika saya mengeluarkan biaya ini kan saya dapat dari usaha saya. Ketika saya mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sesuatu, saya akan menghargai informasi yang didapat. Sehingga informasi yang didapat ini bisa dipakai nanti suatu saat untuk entah untuk bisnis, entah untuk kesembuhan, untuk yang lain-lain gitu. Jadi ini sebuah penghargaan. Jadi ketika kita melakukan jasa konseling berbayar, kita memberi penghargaan kepada ilmu yang kita dapat. Sehingga ilmu itu kita bisa pakai untuk hidup kita. Ya. Yang ketiga, kenapa jasa konseling ini berbayar? Nah, kita harus tahu di dunia ini sebenarnya tidak ada yang gratis gitu. Semua itu sebenarnya adalah berbayar. Kalau kita mendapatkan informasi dari Google, kita mendapatkan informasi dari manapun, itu kan gratis. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan informasi itu, kita butuh biaya kan? Untuk kita pulsa, kuota, betul ya? Misalnya kita mendapatkan ilmu itu ke perpustakaan. Bukankah kita jalan ke sana itu, kita kan berbayar, betul ya? Misalnya kita naik angkot, atau mungkin kita jalan kaki. Memangnya jangan jalan kaki pun, apakah kita setelah jalan kaki kita nggak makan? Nah, makan kan kita harus pakai uang, ya kan? Jadi tidak ada di dunia ini yang sebenarnya gratis gitu. Nah makanya, kalau kita memang tidak mau memakai jasa konseling yang berbayar, ya kita mengumpulkan banyak informasi aja yang ada di Google gitu. Dimanapun kita banyak informasi, dan informasi itu kita cobakan kepada diri kita. Satu persatu. Ya otomatis itu akan memakan banyak waktu. Ya. Yang keempat, kenapa jasa telekonseling itu berbayar? Karena dia akan memotong waktu kalian mendapatkan informasi. Kalau kalian mendapatkan informasi yang begitu banyak dari Google, waktu kalian akan terbuang percuma. Dan kalian belum tentu apa yang kalian dapat itu bisa dipraktekkan dalam diri kalian. Betul nggak? Yang ketiga, belum tentu informasi yang didapat itu sesuai juga dengan diri kalian. Empat, belum tentu informasi yang didapat itu juga bisa untuk kebenarannya kita juga nggak tahu. Dengan kita berbayar, otomatis informasi ini sudah pasti dipastikan, dia pasti sudah bisa dipakai. Ya, sudah bisa dipraktekkan. Sudah bisa menjadi sebuah kesaksian, bisa menjadi sebuah jawaban yang pasti gitu loh. Tinggal kalian mengeluarkan biaya dan kalian mendapat ilmunya dan kalian lakukan. Bukankah itu sangat mempersingkat waktu kalian untuk mendapatkan informasi sehingga kalian mendapatkan jawaban? Ya. Jadi kenapa jasa konseling ini berbayar? Karena memang itulah alasannya gitu. Jadi kalau memang kalian misalnya ada jasa konseling, kalian tidak punya uang, ya solusi yang paling baik adalah kalian harus mencari solusi gratis. Ya memang akan banyak usaha lebih lagi untuk kalian mendapatkan informasi itu, karena kan kalian mendapatkan informasi dengan gratis. Ya kan, makanya kalian harus banyak usaha untuk meramu informasi itu sendiri. Ya kan? Nah, makanya kalau kalian harus tahu, orang yang mengadakan jasa telekonseling ini, dia juga menyediakan waktu untuk mendapatkan informasi itu. Jadi kalian harus hargai waktu orang yang mengadakan jasa konseling.
Itu. Dan makanya saran saya, kalau kalian memang uang untuk melakukan jasa telekonseling ini terbatas, ya kalian harus lebih banyak usaha mencari informasi. Yang kedua, kalian harus benar-benar menjaga hidup kalian supaya kalian tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kalian. Yang ketiga, kalian harus mulai bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa memakai jasa telekonseling itu. Ya, itu adalah solusi yang paling baik. Seperti halnya dokter. Kalau sakit, ya kalian nggak punya uang, pemerintah mengadakan BPJS. Tapi BPJS kan juga harus bayar. Bukankah kalian bayar itu juga butuh usaha kan? Nah, itulah alasannya kenapa jasa telekonseling itu berbayar. Oke, saya berharap video ini bisa membantu kalian. Dan mohon dukung saya dengan subscribe dan bunyikan belnya.